Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu. Wa imamuka, dan siapa imam kamu. Al-aqiblatuka, kemana kiblat kamu. Dan siapa saudara kamu. Dan siapa bapak kamu. Itu 6 perkara pertanyaan itu. Nah, itulah sebenarnya modal Rasulullah Isra itu. Kalau tidak apa di buahnya? Isra. Kalau tidak ada itu. Jadi itu kan menjadi contoh kepada kita. Jadi kita tidak ada. Siapa Tuhan nggak tahu. Siapa Nabi nggak tahu. Siapa imam kita juga nggak tahu. Kemana kiblat kita nggak tahu. Nah, siapa saudara kita belum tahu. Siapa bapak kita belum ada. Tiba-tiba salah. Kalau mana? Apa dibawa modal salat itu? Tidak ada itu. Itu yang menjadi salat itu. Nah itu. Macam dia bertanya, siapa Tuhan kamu? Nah, bukan bisa dijawab dengan Allah. Nggak bisa. Yang ditanya itu dirinya siapa? Yang mana dirinya, yaitu zatnya. Mana sifatnya, yaitu kelakuannya. Ataupun wajahnya, yang mana asmanya, yaitu namanya, mana apanya. Nah, jadi sudah tahu lah dengan Tuhan kan, sudah tahu, baru dihadap. Itulah, salah itu menghadapnya. Nah, itu, ini belum tahu dihadap-hadap kemana. Itu. Coba lagi kita periksa. Sebelum Nabi itu Mi'raj, sebelum dia hijrah ke Madinah, adakah dia bertanya kepada umat ataupun sahabat, berapa waktu kamu kerjakan tadi salat? Ada pernah ditanya Rasulullah? Berapa hari kamu mengajarkan puasa? Ada. Berapa banyak zakat yang kau keluarkan? Tidak ada. Berapa kali sudah kau melaksanakan ibadah haji? Juga tidak ada. 13 tahun melulu yang 6 perkara itu saja ditanya. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa imam kamu? Kemana hadap kamu? Kiblat kamu? Dan siapa saudara kamu? Dan siapa bapak kamu? Aja. Jadi maksudnya apabila kita belum punya bapak, berarti kita belum punya agama. Nah, karena bapak kita adalah bapak agama. Ah, itu. Jadi maka itu ditanyanya. 13 tahun, baru Islam Mi'raj ya. Artinya yang dituliskannya itu dihadap. Zat, sifat, asma, af'al. Nah, gitu menghadapnya, menghadap af'al itulah Isra. Menghadap asma itulah Mi'raj. Nah, menghadap sifat itulah munajat. Menghadap kepada zat itulah musyahadah. Nah, itu. Nah, jadi sesudah Tuhan jadi dikasih zatnya, sifatnya, asma dan apanya. Nah, sudah itu barulah menghadap. Arti menghadap itulah salat tadi. Salat itulah untuk menghadapnya. Nah, itu. Jadi semua dia salat. Badan jasmani kita itu salat. Rohani kita salat. Nah, kan jiwa kita salat. Nah, itu. Dan ma'rifah kita pun salat. Jadi tidak ada dia ke sana kemari, maka dia khusyuk. Nah, itu sama semua sama-sama menghadap dia. Ini kalau belum kita ma'rifah, hanya badan yang kita hadapkan. Hanya menghadap kiblat, bukan hadap Allah, hanya menghadap kiblat. Nah, badan kita hadapkan ke kiblat, hati entah kemana, rohani kita entah kemana, jiwa kita simpang siur. Nah, itu macam mana? Mau khusyuk. Nah, itu.
ditempatkan dulu. Badan mana tempatnya, rohani kita di mana tempatnya, nurani kita di mana tempatnya, ma'rifah kita itu, iman kita itu di mana tempatnya. Jadi sudah bertempat sudah semua, lalu dia menghadap. Satu lagi, yang sedikit pun tidak dipercaya orang kata Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah itu bukan darul Nabi. Nah itu, kata Rasulullah, beramal orang yang abid. Ya, arti abid itu apa? Taat ibadah. Itu abid, taat ibadah. 1000 tahun lamanya lekuk batu tempat dia sujud. Nah coba sampai belekuk batu itu tempat dia sujud. Datang orang yang ma'rifah, yang langsung pengenalan kepada zat Allah. Satu detik, satu saat aja dia mengingat kepada zat Allah itu. Kalah yang 1000 tahun itu pahala. Kenapa maka itu dikejar orang? Ini tinggalkan orang. Coba kenapa? Coba kenapa? Karena mudanya mendapatkan manfaat itu luar biasa. Coba apa sekarang? Bukan kita tidak tahu, insinyur, profesor, dokter itu mahal gajinya kalau dia bekerja. Tahu kita kan? Coba kalau yang profesor itu kalau dia bekerja, itu satu hari berapa hasilnya? Coba. Nah, kita yang SD ini setahun mengerjakannya masih banyak orang yang satu hari yang apa itu? Nah, coba, kenapa maka kita mengejar kemari? Tak mampu. Kenapa? Karena modalnya banyak. Mudahnya itu banyak. Nah, maka mudahnya tadi korban kan? Itulah korban tadi. Kalau di agama ini mudahnya korban. Nah, itu. Kalau memang betul-betul sanggup kita korban, nah, bisalah. Apa sih korban itu? Yang pertama korban itu jangan ada punya diri lagi. Nah, korban diri. Kalau korban harta itu banyak orang yang melakukan korban diri itu yang nah, itu. Maka apa kata Allah? Tidak akan kamu terima Ibrahim korban hartamu yang banyak kalau tidak dirimu kamu korbankan. Siapa yang menerimanya nanti? Nah itu. Walaupun ratusan ekor kambing, puluhan ekor unta setiap tahun dia berkorban, tak ada artinya. Siapa yang menerimanya nanti? Nah itu. Kamu tidak selamat. Harta bendamu selamat, tapi kamu keluargamu itu ketahuan. Siapa yang menerimanya nanti? Korbanmu yang ada di sisiku itu. Itu maka dikatakan Allah. Yang itu ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah korban yang kamu laksanakan itu sudah aku salurkan kepada anak yatim dan aku bantukan pada fakir dan miskin supaya kamu tidak mendustakan agama. Itu yang dimaksud oleh Allah. Udah selamat kalau korban kamu yang banyak. Tapi dirimu itu kata-kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sudah selesai. Itu. Apa mereka menyangka itu bohong pun kemana ya? Itulah keterangan yang kita putusi kata bapak tadi. Iya. Nggak
mungkin orang itu tak pernah membaca kan. Iya. Tidak, bukan tidak pernah membaca. Mereka membaca. Iya, membaca. Tapi membaca tidak dipahami. Maknanya lain. Cuma hanya sekadar baca saja. Tidak dipahami. Itu. Coba. Apa pun orang kebanyakan. Itu. Di surat Al-Furqan nomor 58 itu tadi. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Udah. Apa sih itu dah? Itu. Apa? Kalau kita bahas lagi, yang ditambah-tambah. Itu. Ini kalau sempurna. Awal hukumnya. Kalau tambah-tambah haram hukumnya. Itu. Coba. Itu yang pernah saya pertanyakan Pak. Iya. Kayaknya mubalik lah yang diberikan kami tadi. Dibacakannya ayat itu Pak. Iya. Dan ini sering saya dengar Bapak cerita itu kan. Iya. Saya tanyakan kembali. Saya izin Bu, tolong jelaskan mana yang dikatakan Tuhan yang hidup yang tiada pernah mati. Iya. Merah mukanya Pak. Kan? Jadi mau dia kan. Kalau nggak tanya itu. Iya. Alhasil dibaliknya sama saya Pak. Kalau ibu tahu ceritakan nak katanya. Jadi saya jawab gini Pak. Tapi ibu yang selaku penceramah kami saya bilang gitu Pak. Iya. Jadi kami ini kan murid saya bilang. Iya. Gitu jawabannya Pak. Dah tak tahu jawaban saya. Dibaliknya sama saya. Mau kita jawab kan Pak? Enggak tepat pada tempatnya kan Pak. Iya betul. Enggak boleh kita jawab kan Pak. Jadi kalau ibu tahu jawablah katanya. Jadi yang saya hadirkan di sini sebagai penceramah kami yang mengajar kami kan ibu saya bilang gitu. Betul. Kami kan selaku murid. Riuh Pak di dalam. Tertuduh saya ini Pak. Tertuduh saya ini apa yang tidak suka sama yang ilmu seperti ini Pak. Apa bilang orang? Ini sekolah ini memojokkan guru nih katanya. Bilang sama saya itu. Dituduhnya saya ini memojokkan guru. Iya. Saya enggak peduli. Besok dia masuk lagi, buka lagi ayat-ayat yang saya pertanyakan lagi. Sampai sekarang sudah enggak berani lagi Pak. Sudah datang lagi. Enggak datang. Kan macam mana Pak? Kalau memang itu yang enggak cocok hanya kan kalau kita sudah mengetahui kan ada yang enggak menerima. Disuruhnya kita menghayal. Kemana? Coba kita menghayalkan adanya Allah. Jadi coba kita analisa pertanyaan. Ya, pertanyaan khusus supaya kita tahu dengan Allah. Karena simpang siur menunjukkan adanya Allah ini. Coba kita pastikan di mana adanya Allah itu. Itu jangan pasti ya, jangan pasti di mana adanya Allah. Nah, kemana kita bertanya? Tidak ada tanpa kita bertanya kecuali ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Kalau dulu nabi tanpa orang bertanya, nabi yang menyampaikan. Itu. Kalau sekarang ini ulama pengganti nabi. Itu. Kita tanya kepada ulama. Minta izin. Ya ulama, tunjukkan adanya Allah di mana, supaya kami dapat mengenalnya, supaya kami dapat mengetahuinya, ataupun supaya dapat kami menyembahnya. Mana? Kalau ulama mesti tunjukkannya. Gitu. Apa katanya? Walaupun singkat, jauh tiada antara dekat tiada bersinggah. Sinilah kita mencarinya. Jauh tiada antara dekat tiada bersinggah. Cari ke depan tak jumpa, ke belakang tak jumpa, ke atas tak jumpa, ke bawah tak jumpa, ke kanan tak jumpa, ke kiri tak jumpa. Oke? Hayal. Kalau sudah
Tapi bawah hati kita kan? Nah itu. Nah, udah, kemana lagi bertanya? Yang utusan Allah yang maha benar adalah Rasulullah. Coba kita cari keterangan Rasulullah. Di mana sebenarnya Rasulullah menunjukkan adanya Allah dengan pasti. Nah itu. Maka Rasulullah menunjukkan sama saja di dalam Gua Sur beserta dengan Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq sudah menggeletak, sudah ketakutan. Karena sudah dikeliling. Itu Jabal Sur itu oleh pasukan Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, jadi yang ditakutkannya bukan apa? Ini kemana dilarikan Rasulullah ini? Itu saja, dia memelihara Rasul itu, menjaga Rasul itu, supaya jangan bisa tertangkap Rasul itu. Diperhatikan oleh Rasulullah, Abu Bakar sudah luar biasa ketakutan. Maka Rasulullah berkata, la tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar. Allah beserta kita. Ini pasti kata Rasul. Cari ke bawah, ke atas, ke depan, ke mana cari. Mana Allah yang beserta kita? Tak jumpa juga. Jadi akhirnya kau tak jumpa? Ayah. Jadi sekarang 2 kali udah berbulu. Sama siapa? Setan juga. Macam-macam. Kau lama pun tidak usahakan ke Rasul, ya. Kau lama pun tidak, masih setan juga. Nah itu. Jadi taat. Ya. Kita langsung sajalah kepada zat Allah. Nah, kalau Quran itu masih kalamnya, ya. Nah, ini kalam zat, bukan kalam sifat. Kalau kalam sifat ini Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi ini langsung kepada kalam zat. Itu dikatakan hadis kudusi namanya. Kita bertanya kepada zat Allah. Di mana adanya diri Allah itu yang sebenarnya? Maka zat Allah menunjukkan dalam hadis kudusinya, ma zahartu fi syai'in kazaharatil insani. Tiada jua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Coba Tuhan mengatakan dia maha nyata pada diri manusia. Cari juga. Tidak ada. Ada. Tak jumpa. Tak jumpa? Ayah. Berapa guru kita? 3. Siapa? Kata setan juga. Kemana? Kemana meninggalkan setan ini? Coba. Nah, coba kita perhatikan. Hadis Rasulullah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa-siapa yang mengenal dirinya, saya mengenal akan Tuhannya. Siapa-siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Nah, orang yang mengenal Tuhan dirinya tidak ada, itu arti korban tadi. Itulah arti korban. Kan arti korban kan tidak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, baru sesuai dengan Al-Quran. Surat Al-Quran tadi. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup. Nah, yang tidak mati. Baru tinggal memperhatikan yang hidup ke mana? Ada hidup tidak? Itu. Ini sudah boleh meninggalkan setan sudah ini. Itu kan? Kalau sudah jumpa yang hidup. Jadi yang hidup itu macam mana? Dekatnya begitu, jauhnya berantara tidak. Di mana? Coba di mana hidup itu? Tidak di atas, tidak di bawah.
tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Di mana? Nah, baru jumpa lagi dengan petunjuk Al-Quran. Wallahu muwahhidun fil alamin. Coba adanya zat Allah itu yang hidup itu, muhid di semesta alam. Jadi tubuh kita alam apa enggak? Alam. Nah, jadi merata di seluruh tubuh kita itu. Jadi macam yang merata itu apa? Yang hidup itu apa? Macam mana rupanya hidup? Coba kita perintah yang hidup macam mana? Jadi dia menunjukkan yang hidup. Ya. Pertama ditariknya tenaga kita. Nah kan? Tariknya sedikit tenaga itu kan. Makin habis. Habis. Udah. Lemah. Tak berdaya. Jadi semasa kita tidak berdaya itu apa yang kita jumpai? Coba apa yang kita jumpai? Semasa tak berdaya lagi lemah, begitu kan? Gitu. Kehendak pun tidak berkehendak lagi. Datang kawan, ini makan ini, nak ini. Itu. Ini makan ini. Ini mahal harganya nih. Oh, dah. Kalian aja. Tak suka nih. Padahal itu kita cari di dunia di makan yang enak. Tapi kalau sudah di situ, tidak enak lagi. Kenapa? Karena ada yang dirasakan itu. Apa itu? Ngantuk. Coba. Mana lebih enak ngantuk daripada makanan? Lebih ngantuk kan? Itu. Nah, akhirnya mata pun makin tertutup pintunya kan? Itu sikit. Nah, terkunci pintu tadi. Tak melihat lagi mata tadi. Akhirnya lidah pun begitu. Nah, tariknya sikit habis. Semakin habis, semakin nikmat. Bukan makin azab, makin nikmat. Akhirnya habis semuanya, ditariknya semua, tinggal nikmat semata. Nikmat saja. Apa itu yang tinggal? Yang apa? Siapa itu? Yang nikmat betul apa? Itulah yang hidup. Cobalah yang bergerak, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata-kata, tidak ada. Habis di kita tidak ada. Hanya tinggal yang hidup satu. Itulah yang ada di tubuh ini. Maka berkatalah dia yang hidup itu. Apa perkataannya meliwati nafas? Allahu. Kalau sudah dia tidak mau lagi mengata Allah, tinggal mana? Pulang. Jadi pulang kita ke mana? Ke mana pulang kita? Pada kan? Kenapa? Maka orang membantah dikatakan Ayo, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kan masih bantah. Itu bangsa orang itu ulang itu. Yang bantah itu. Ulang padamu. Itu semua zikirullah atau yang benar dia semua pakai itu. Nah, kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah mati kafir. Jadi, kenapa? Itu pembunuh Allah. Allah itu dibunuh. Coba, la ilaha illallah mati apa enggak? Yang mati siapa? Allah. Nah, kenapa maka dibunuh? Allah kok dibunuh? Nah, jadi yang mana? Yang dikatakan Nabi Islam, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Itu di nyawa kita. Di waktu dia bergerak, di waktu dia berkehendak, di waktu dia mengetahui, di waktu dia mendengar, di waktu dia melihat, di waktu dia berkata-kata adalah ucapannya ya Allahu. Nah itu sampai kepada yang hidup hakikat Allah pun huzat hanya tinggal Yahu, 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 Yahu ataupun Allahu, Allahu, Allahu. Nah situ Yahu. Itu semua Yahu. Nah itu. Nah begitu juga waktu kita salat Allahu Akbar. Kan? Nah itu Allahu itu menghadap, Akbar sudah turun. Oh itu sah, menghadap kepada sah. Nah itu. Tapi ini jangan sembarang buka. Jangan sampai campur orang aja. Ini berada cuma campur itu. Iya. Jadi Pak waktu kita membaca tahsin di apa tuh di Pak tentang la ilaha illallah Muhammad itu yang kita bacakan itu Pak. Iya Pak. Itu kan diumumkan begitu. La ilaha illallah Yahu Muhammadar Rasulullah Yahu. Nah kan? Itu dibacain. Membacanya Pak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu punya nggak dibaca? Itu yang sudah lewat itu. Nah itu sudah wanahtin bisalati huda ala muhtarihil ahda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada. Oh ibunya tuh enggak? Iya yang pertama Yahu. Oh. Nah gitu. Kalau itu yang di atas. Nah itu. Sa'alallahu sayaj'aluna Yahu min ahlillahi wa yaqbaluna Yahu. Nah itu imamnya. Lalu kita menyahut la ilaha illallah Yahu Muhammadar Rasulullah Yahu. Itulah terakhir kita yang mendapatkan kesempurnaan hidup yang kekal dan abadi adalah dikelimahkan kelimahu. Itu kelimahu itu sah. Ada menunjukkan saja. Sebenarnya pengajian ini separuh lebih menjadi rahasia. Tapi pengajian kita ini sudah umum semua. Itu maka kalau dibawa keluar pengajian kita ini, kalau orang yang masih mencari kebenaran, tenang-tenang dia. Nah itu, jangan dapat petunjuk terus mengejar. Kalau yang buta mata hatinya, itu maki-maki saja. Ya, lari lagi itu, meninggalkannya. Itu. Jadi kan ada yang berpenyakit hati, ada yang bebas dari penyakit hati, ada yang buta mata hati. Gitu lah. Kalau yang buta mata hati, mana mau dia dari mana? Itu. Ya. Tadi Bapak katakan pakai ibu ya Pak. Ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Ibu belum katanya. Yang benar itu anak. Hah? Anak. Anak. Anak banget. Anak banget. Bukan ibu katanya. Masih dia masih jauh. So anak masa benar. Mengaku. Aku Allah. Enggak. Inanya anak banget. Itu yang dikatakan innani anallah. Itu perjalanan di dunia ini sesudah dia menjadikan alam semesta.
menjadikan. Itu adalah zat yang beserta dengan sifat. Nah, itu adalah perkataan zatul hayat. Maka dia berkata kepada yang dijadikannya, alastu rabbikum, siapa Tuhan kamu? Itu. Maka menjawab keseluruhannya yang dijadikan, tapi berbentuk nur semata. Apa jawabannya? Qalu bala sahibna. Bahkan engkaulah Tuhan kami telah bersaksi. Kenapa maka kita mengatakan bahkan engkaulah Tuhan kami? Kita tak tahu namanya. Namanya tak tahu. Namanya tidak disebutnya. Nama aslinya itu disembunyikan. Lalu digantinya namanya. Nama asli diganti dengan nama pangkat. Karena sudah menjadikan timbul pangkat. Maka dia berkata, memperkenalkan namanya, innani anallah. Sesungguhnya aku ini bernama Allah. Kalau ditafsir tak berani begitu. Nah itu, innani anallah, aku ini Allah. Maka banyak orang menuduh Allah itu Tuhan. Bukan, Allah itu asma. Dia di situ masih ditegaskannya, innani anallah, sesungguhnya aku ini bernama Allah. Nah, barulah semua temenung, terpukul semua mendengarkan, oh Allah namanya. Nah, gitu. La ilaha illa ana. Kata dia, tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Fa'budni, sembah. Bukan kita sesudah di dunia ini mendapat perintah sembah. Di awal pertama kita sudah menerima perintah sembah. Belum ada tubuh, belum ada ruh. Baru jiwa kita yang ada. Itulah nur. Di situ sudah perintah sembah. Bagaimana menyembahnya? Berdiri tak bisa rukuk, tak bisa sujud, tak bisa duduk, tak bisa. Nah, maka hanya dia bergetar. Nah, itu nyawa kita itu. Jadi getaran itu menjadi kalimat. Nah, itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sembah. Itu pertama kita menyembah. Nah, itu. Satu kali kita menarik nafas di syariat ini itu 120 kali. 120 kali sembah. Nah, itu. Di awal diri kita pertama menyembah kepada Allah 120 kali, satu kali menarik nafas. Kemudian dipindahkan Allah, dikasarkan menjadi ruh. Nah, gitu. Sudah menjadi ruh. Berhenti itu ya Allah. Hanya tinggal Allah. Allahu, 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 Allahu. Satu kali menarik nafas 13 kali. Dipindahkan oleh Allah ke alam jasad. Nah, itu. Sampai di alam jasad, baru berkata, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nah, itu. Satu kali menarik nafas 3 kali. Nah, itu. Kalau jasmani satu kali menarik nafas 3 kali, rohani kita satu kali menarik nafas 13 kali, nurani kita, jiwa kita satu kali menarik nafas 120 kali. Nah, itu. Coba macam mana? Macam mana syarat ini bisa dihitung? Sampai kepada alam ma'rifat itu seperti ini dicurahkan, tak tahu lagi berapa titiknya itu. Nah, itu berapa kalinya sudah tidak tahu lagi. Begitulah kecepatan kita menyembah Allah. Itu. Nah, itu masih darul nafis itu. Belum jumpa kudusi itu. Jauh lagi. Itu. Jadi yang dimaksud ini kita kan zat mutlak. Itu zatul hayat. Nah, di mana zatul mutlak tanpa kita ulang? Jasmani, ya.
Jasmani Tuhan mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah. Allah mengatakan dia menjadikan jasmani ini daripada tanah dan dikembalikan ke tanah. Jadi sudah pulang ke tanah. Coba dengar. Coba dengar suara tanah apa katanya. Coba. Sekarang bisa didengar. Coba arahkan kuping ke sini. Coba dengar apa katanya. Jangan pulang. Tadi pulang kita kepada kalimatmu. Itu semuamu. Tumbuh-tumbuhanku, batu-batuan itu bumi ini semuaku. Itu. Kalau mau imuat maling boleh. Ya. Itu. Bisa kita pelajari itu. 1 kilometer orang di depan sana imu maling. Tahu tuh ada orang di depan. Coba. Kalah kita sama imu maling. Itu. 1 kilometer di depan. Ada orang di depan apa enggak? Nah, itu ada atau tidak tahu? Nah, itu. Satukan aja kuping di sana. Nah, itu. Jadi terimanya terimahu, bahasanya dibahasakan. Nah, kalau itu menunjukkan di sana. Jadi palanya tidak pulang kita ke sana. Kalau kita mengikuti jasmani, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, pulanglah kepadamu. Kalau rohani kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, juga pulangnya kepadamu. Nurani kita kemana pulangnya? Nah itu. Coba kemana pulangnya? Kepada Zat yang Maha Suci. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepadahu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu. Semua kepadahu. Jadi jiwa kita kembali menghadap kepada Zat Allah yang Maha Suci. Ruhani kita untuk kembali menghadap kepada sifatnya yang suci, dan badan jasmani kita kembali menghadap kepada asmanya yang maha besar. Itu jalan pulang. Nah itu. Kalau orang awam jasmani ini apa berbicara dengan ruhani, maka pulanglah nanti mencari Tuhan. Badan mencari Tuhan dan rohani pun mencari Tuhan. Mana Tuhan mencarinya? Coba, mana? Itu. Kalau semua itu jalan kesasar itu.